Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pagi hari ini, belajar dengan Bu Risma. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan belajar otomatisasi tata kelola keuangan untuk kelas 11 OTKP. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar setiap materi yang hari ini kita pelajari dapat kalian pahami dan boleh kalian mengerti sehingga boleh bermanfaat untuk kita semua. Ya, baiklah. Ibu harap semua saat ini dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat aja walaupun kita pembelajarannya secara jarak jauh. Baiklah, Ibu akan mengulas sedikit materi pembahasan minggu lalu mengenai pendokumentasian bukti-bukti transaksi. Di sini akan Ibu perlihatkan ada beberapa macam bukti transaksi tersebut. Kemarin kita sudah menampilkan mengenai bentuk-bentuk transaksi keuangan yang terbagi menjadi dua, ada bukti transaksi intern maupun ekstern. Kemudian ada di sini bentuk bukti transaksinya. Yang pertama di sini ada Ibu lampirkan kwitansi beserta pengertian dan contohnya. Kemudian ada nota kontan, nota kredit, nota debit, faktur, cek, biliet giro, bukti memorial. Itu adalah beberapa jenis bukti transaksi yang sering digunakan. Kemudian selain bukti-bukti transaksi tersebut ada lagi tambahannya yang perlu kalian ketahui. Ini dia, ini merupakan peralatan dalam penyimpanan bukti transaksi. Kalau yang tadi Ibu sebutkan bukti-bukti transaksi itu untuk pendokumentasiannya. Kemudian ini adalah peralatan yang diperlukan untuk menunjang penyimpanan bukti transaksi tersebut. Jadi di sini ada komputer, ada ordner, ada perforator, stapler, guide, filing cabinet, map arsip, dan numerator. Ibu rasa ini kemarin kalian di kelas 10 sudah mempelajarinya ya. Di sini Ibu harap kalian sudah bisa memahami nih apa saja guna-guna dari beberapa peralatan yang Ibu tampilkan di sini. Kegunaannya apa saja seperti itu ya. Misalnya yang pertama di sini ada komputer. Komputer ini digunakan untuk menyimpan hasil pekerjaan pengelolaan kas kecil apabila menggunakan program yang berdasarkan dalam komputer, misalnya Microsoft Excel ataupun Microsoft. Kemudian ada Outner, di mana Outner ini dapat memuat kurang lebih 500 lembar arsip ataupun surat. Ini digunakan juga untuk mempermudah perhitungan kebutuhan peralatan arsip, terutama bila kita menggunakan peralatan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip dengan menggunakan Outner atau sejenisnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada perforator. Perforator adalah peralatan kantor yang berfungsi untuk melubangi kertas atau kartu. Kemudian ada stapler. Stapler adalah peralatan yang digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Di sini juga ada guide. Guide ini adalah peralatan yang digunakan untuk menulis kode-kode, tanda-tanda maupun indeks arsip. Kemudian ada filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip atau dokumen-dokumen pada perusahaan. Kemudian di sini ada beberapa jenis map arsip yang Ibu tampilkan dari stop map folio, kemudian ada map Snell Hector, di sini juga Ibu tampilkan ada map gantung ya. Jadi ini ada folder, kemudian ada hanging folder ya. Kemudian di sini ada numerator. Numerator merupakan alat yang digunakan untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Makanya di sini ada beberapa huruf dan angka begitu. Jadi ini adalah tambahan dari pendokumentasian. Jadi bukan hanya butuh bukti transaksi, tapi harus ada peralatan juga sebagai pendukung bukti transaksi tersebut. Kemudian berarti kita akan masuk pembahasan hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pencatatan jurnal. Jadi, seperti biasa, tugas kalian hari ini adalah untuk merangkum ya nak. Jadi, materi video pembelajaran hari ini Ibu harapkan dapat kalian rangkum dengan baik ya. Pencatatan bukti transaksi, itu judul materi kita hari ini.
Di sini ada tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu apa saja, Bu? Jadi yang pertama ada dasar pencatatan, yaitu terbagi menjadi dua, ada cash basis dan accrual basis. Cash basis adalah pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Kemudian yang kedua ada accrual basis. Accrual basis adalah pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum. Aturan pendebitan dan pengkreditan rekening. Setiap hal mempunyai aturan. Begitupun dalam akuntansi, ada aturan yang berlaku, tak terkecuali untuk pendebitan dan pengkreditan rekening. Aturan pendebitan dan pengkreditan rekening adalah ketentuan dalam akuntansi yang mengatur pertambahan dan pengurangan saldo rekening. Aturan tersebut dapat dijelaskan pada kolom yang ada Ibu tampilkan di sini. Jadi di sini ada jenisnya. Ada jenis akunnya, yang pertama ada aktiva atau aset, kemudian ada kewajiban atau liabilities. Kewajiban ini juga sering disebut dengan hutang ataupun utang, itu sama. Kemudian ada ekuitas atau modal, atau bahasa Inggrisnya equity, kemudian ada pendapatan ataupun revenue, kemudian beban ataupun expense, dan di sini ada prive ataupun drawing. Ini adalah akun yang pada umumnya ada untuk penjurnalan. Jadi, kalau kalian sudah menerima bukti transaksi seperti yang tadi Ibu tampilkan, maka akan dicatat pada akun-akun yang Ibu tampilkan di sini. Di sini ada dijelaskan. Kalau misalnya aktiva itu bertambah, maka letaknya di debit. Kalau aktiva itu berkurang, letaknya di kredit. Untuk saldo normalnya, aktiva itu berada di debit. Seperti itu. Nanti pasti kalian akan lebih mudah memahaminya apabila kita langsung mengerjakan beberapa soal. Jadi Ibu ulang kembali, aktiva ini biasa disebut dengan aset ataupun bahasa Inggrisnya juga aset, kemudian kewajiban ataupun utang ataupun hutang, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan liabilities. Kemudian di sini ada ekuitas ataupun modal, dan dalam bahasa Inggrisnya equity. Kemudian ada pendapatan, dalam bahasa Inggrisnya revenue, kemudian ada beban, dalam bahasa Inggrisnya expense, dan ada prive, dan bahasa Inggrisnya adalah drawing. Ya, nanti kita akan lebih memahami ini apabila nanti sudah mengerjakan soalnya. Selanjutnya, kita masuk ke pencatatan transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Di sini kita belajar dari pengertiannya dulu, kan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta maka tak mengetahui. Jadi kita harus tahu dulu nih. Pengertian jurnal. Jurnal diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis atau menurut urutan tanggal beserta penjelasan yang diperlukan. Itu untuk pengertian jurnal. Kemudian di sini, jurnal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada transaksi belum dibayar dan yang kedua transaksi dibayar. Untuk transaksi belum dibayar itu terdiri dari beban belum dibayar dan juga pendapatan belum dibayar. Kemudian untuk transaksi dibayar juga terdiri dari beban dibayar dan pendapatan yang dibayar. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi jurnal. Fungsi jurnal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fungsi historis. Pencatatan transaksi merupakan langkah awal dalam membuat laporan keuangan. Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus. Jika seseorang ingin mengetahui perkembangan dalam perusahaan, dapat dilihat dalam jurnal. Itu fungsi historis. Kemudian, fungsi pencatatan. Dalam jurnal, wajib mencatat setiap peristiwa finansial yang terjadi dalam perusahaan. Tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap.
Itu untuk fungsi pencatatan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi analisis. Pencatatan yang dilakukan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebetan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Berikut jumlahnya. Analisis ini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebetan, atau pengkreditan beserta jumlahnya. Kemudian yang keempat ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebet dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal bukan sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, tetapi bersifat instruksi. Kemudian yang kelima ada fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Nanti kalian akan melihat semua fungsi ini pada contoh jurnal kita. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk buku jurnal. Di sini yang pertama kita membahas mengenai jurnal umum, karena untuk pembahasan kalian harus bisa memahami jurnal umum dulu sebelum nanti kita akan mempelajari jurnal-jurnal yang lain. Tapi untuk OTKP ataupun otomatisasi tata kelola perkantoran, kita tidak akan membahas mengenai jurnal itu seperti akuntansi. Jadi kita hanya membahas apa yang akan kalian lakukan mungkin di kemudian hari dan juga yang nanti akan kalian bahas di kelas 3. Sekarang kan kalian masih kelas 11 nih. Nanti kelas 12 kan kalian akan membahas mengenai kas kecil. Jadi kita akan membahas mengenai selain jurnal umum nanti ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi untuk seperti penjualan dan pembelian tidak perlu kita masukkan pada jurnal ini, pada bentuk jurnal yang perlu kalian pelajari. Jadi di sini jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebetan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Berarti dalam jurnalnya dijelaskan bahwa transaksi tersebut terjadi karena apa? Misalnya apakah ada pembelian ataukah ada pendapatan, misalnya seperti itu. Nanti mungkin di sini Ibu akan memberikan contoh perusahaan jasa dulu. Nanti kalau kalian sudah memahami perusahaan jasa, mungkin kita akan coba ke dagang, misalnya seperti itu ya. Di sini Ibu menampilkan kolom. Bisa kalian lihat di sini ada bentuk jurnal. Perhatikan tabel 31 menyajikan bentuk jurnal. Di sini ada bentuk jurnal umumnya. Jadi ada tanggal, ada akun ataupun keterangan, di sini ada ref, debit dan kredit. Hal ini apa Bu? Bukan hal apakah gitu, bukan. Ini hal itu singkatan dari halaman ya. Kemudian di sini ada keterangannya Ibu berikan. Ada A diisi dengan tahun dan bulan transaksi. Jadi di sini kalian buat tahun dan bulan. Jadi tahunnya di atas, bulannya di bawah, ataupun misalnya berdampingan juga boleh. Kemudian di B itu diisi dengan tanggalnya, misalnya tanggal berapa transaksi terjadi, apakah tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Kemudian yang di C, diisi dengan akun yang akan didebet dan dikredit. Penulisan akun, debit di kiri sedangkan kredit di bawahnya, agak ke kanan nih, misalnya seperti ini nak. Misalnya kalian kas. Kas tadi kan kalau saldo normalnya itu ada di debit, maka posisinya akan di sebelah sini. Nih, misalnya di dekat garis ini. Tapi misalnya dia bentuknya adalah kredit, misalnya kas pada kita contohkan kas pada modal misalnya. Jadi kasnya di sini, modalnya akan agak menggeser sedikit ke sini. Itu maksudnya tadi. Makanya penulisan akun debit di kiri sedangkan kredit di bawahnya agak ke kanan. Jadi ini di sebelah kiri, kalau untuk kreditnya agak ke kanan dikit, misalnya di sini posisinya seperti itu. Kemudian yang di D, diisi dengan kode akun pada saat catatan jurnal ini dipindah bukukan ke buku besar ataupun diposting. Jadi nanti saat udah dipindahkan ke buku besar baru dicatatkan seperti itu. Kemudian di sini ada debit, diisi dengan jumlah akun yang didebet. Tadi yang di sini misalnya kas Ibu contohkan di debit, kemudian di kredit tadi Ibu contohkan adalah modal misalnya. Letaknya ditaruh di kredit. Apakah sebelahan Bu? Enggak. Tetap sejajar dengan nama akunnya ya. Kita lanjutkan kembali. Di sini Ibu tampilkan contohnya.
Nih, berikut ini contoh transaksi keuangan perusahaan jasa Abadi Jaya milik Tuan Abadi, bagaimana menganalisisnya dan bagaimana mencatat ke dalam buku jurnal. Jadi di sini sudah Ibu buat buku jurnalnya ya. Ini tadi yang hal tuh halaman 1, ini buku jurnalnya. Di sini tertuliskan, pada tanggal 1 Mei 2014, Tuan Abadi, seorang sarjana elektronik yang bertempat tinggal di Semarang, mendirikan sebuah usaha perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Perusahaan diberi nama Perusahaan Jasa Abadi Jaya. Untuk memulai usahanya, Tuan Abadi menyediakan uang kas sebesar 20 juta dan kendaraan 70 juta sebagai modal awal. Jadi kalau menganalisisnya kata-katanya seperti ini, Nak. Transaksi ini menghasilkan kas bertambah, kan dia tadi memasukkan kas, bertambah 20 juta dan kendaraan bertambah 70 juta. Dan modal bertambah 90 juta. Dari mana Bu 90 juta? Dari 20 ditambah 70. Jadi di total jadi 90. Sesuai aturan debit dan kredit, akun kas didebit sebesar 20 juta karena kan tadi kasnya bertambah. Nah, sesuai dengan aturan yang tadi sudah Ibu perlihatkan, bentar ya, aturannya. Nih, kalau misalnya dia kas itu bagian dari aset, kalau dia bertambah letaknya di debit. Seperti itu ya, Nak. Terus kalau modal bertambah letaknya di kredit. Seperti itu. Kita kembali lagi ke soal yang tadi Ibu tampilkan. Nah, ini. Jadi, sesuai aturan debit dan kredit, akun kas didebit sebesar 20 juta dan akun kendaraan didebit sebesar 70 juta. Kendaraan merupakan bagian dari aktiva ya Nak, ataupun aset. Dan akun modal Tuan Abadi dikredit sebesar 90 juta. Dalam buku jurnal transaksi dicatat sebagai berikut. Tadi Ibu sudah memberikan kan ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di sini tadi tahun dan bulan, dan di sini tanggal. Di sini ada nama akunnya. Bu, ini kayaknya sama-sama di kiri. Iya kan dia sama-sama bertambah di debit. Jadi ini letaknya di debit. Kas di debit, kendaraan di debit, dan modal agak sedikit ke kanan karena dia letaknya di kredit. Uangnya sebanyak 20 juta, di sini 70 juta, kemudian di sini totalnya 90 juta. Bu, ini kenapa refnya dikosongkan? Karena belum kita pindahkan ke buku besar. Ya, Nak. Ini contoh yang pertama, Ibu berikan contohnya. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Pada tanggal 4 Mei 2014, dibeli peralatan kantor seharga 10 juta dari toko elektronik berdikari. Dari jumlah tersebut, 5 juta dibayar tunai, sisanya akan dibayar bulan depan. Berarti dia dibayar tunainya 5 juta, utangnya ada 5 juta, kan karena baru dibayar setengah. Transaksi ini ada analisisnya. Nah, analisis transaksi tersebut. Transaksi ini mempengaruhi peralatan kantor bertambah 10 juta, utang usaha bertambah 5 juta, dan kas berkurang 5 juta. Karena tadi dibayarkan kan 5 juta, berarti utangnya bertambah 5 juta. Dalam buku jurnal, akun peralatan kantor didebit sebesar 10 juta. Kenapa Bu akun peralatan kantor didebit? Karena peralatan kantor merupakan bagian dari aktiva ataupun aset. Dan utang usaha dikredit sebesar 5 juta. Ini kan tadi utang usahanya bertambah. Ingat tadi kewajiban ataupun liabilities itu kalau bertambah letaknya di kredit. Kemudian di sini akun kas dikredit sebesar 5 juta karena kan tadi uangnya dikurangin. Tadi kalau aktiva ataupun aset, kalau dia berkurang letaknya ada di kredit. Jurnal untuk mencatat transaksi ini sebagai berikut. 2014 bulan Mei tanggal 4, peralatan kantor bertambah ataupun didebit sebanyak 10 juta dengan rincian utang usaha 5 juta dan kasnya 5 juta. Di sini diberi keterangan pembelian peralatan kantor. Jadi ini tadi ada fungsi yang kita di jurnal tadi ada fungsi informatif. Jadi kita kan memberikan catatan dan informasi juga mengenai transaksi apa yang terjadi. Tadi ada uang 10 juta, itu untuk apa ya? Nah, uang 10 juta itu digunakan untuk membeli peralatan kantor. Dengan keterangan bahwa dia membayarnya 5 juta secara tunai dan 5 juta masih utang.
Itu ya. Jadi gua harap udah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Di sini Ibu berikan transaksi, kalau tadi kan Ibu kasihnya satu-satu. Di sini Ibu memberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 transaksi. Di sini yang dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 10 Januari. Pada tahun 2016, Tuan Indra memulai usaha menjahit yang diberi nama Indra Tailor. Beberapa transaksi yang dilakukan pada awal bulan Januari sebagai berikut. Tuan Indra menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan. Berarti ini modal. Tuan Indra menginvestasikan uang tunai. Berarti dia hanya memberikan uang. Kalau tadi kan contohnya ada dia menggunakan kendaraan juga, uang dan kendaraan. Kemudian di sini 2 Januari dia membeli sebuah mesin jahit dari toko Angan seharga 1.200.000 yang akan dibayar 3 bulan lagi. Berarti dia ngutang ya nak, ini masuk ke hutang. Kemudian untuk mesin jahit kan termasuk aset ataupun aktiva, berarti dia kalau bertambah letaknya di debit, dan kalau utang tadi bertambah letaknya di kredit. Kemudian di sini ada tanggal 3 dibeli secara tunai perlengkapan menjahit seharga 3 juta. Kemudian ini sepertinya Ibu tipe, ini harusnya 300.000 ya. Ini 300.000, ini Ibu salah ya. Ini 300.000. Kemudian menyelesaikan menjahit, pekerjaan menjahit 3 setel pakaian wanita dan diterima ongkos menjahit sebesar 250. Ini berarti pendapatan, kemudian membayar sewa tempat usaha sebesar 50 juta, ini harusnya 50.000, Ibu salah lagi. Untuk jangka waktu sebulan, membayar biaya keamanan untuk bulan Januari sebesar 15.000 dan menyelesaikan pekerjaan menjahit 2 setel pakaian dengan ongkos sebesar 250.000. Kita lihat jawabannya. Ini jawabannya. Ini yang benar ya nak, nominal-nominalnya. Jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa tadi yang pertama itu menginvestasikan pemilik berupa uang tunai 5 juta. Jadi di sini kita buat tahun, bulan, dan tanggal. Letaknya kas di debit dan modalnya di kredit sebanyak 5 juta dan 5 juta. Kemudian tadi pembelian mesin jahit dari toko Angan, kredit 3 bulan, kan dibayar 3 bulan kemudian. Berarti dia masuk ke peralatan ya nak, jadi mesin jahit itu masuk ke peralatan. Peralatan jahit 1.200.000, kemudian hutang usahanya 1.200.000, seperti itu. Kemudian tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan menjahit tunai 300.000, nih 300.000 ya nak. Dibeli perlengkapan menjahit tunai 300.000. Jadi perlengkapan jahitnya di debit dan kasnya di kredit karena berkurang dibayar secara tunai uang kasnya. Jadi di sini sama-sama 300.000 di debit dan 300.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 5 Januari pendapatan dari hasil menjahit 3 setel pakaian wanita sebanyak 250.000. Berarti kan uangnya bertambah tuh dari pendapatan. Berarti kalau pendapatan dia bertambah itu letaknya di kredit ya nak. Tadi kan kita ada ngeliat tuh yang bagian yang Ibu kasih. Coba lihat kembali bagannya ya. Kalau kas kan bagian dari aset ataupun aktiva. Pendapatan ini tadi masuknya pendapatan atau revenue. Jadi kalau dia bertambah letaknya di kredit. Seperti itu. Kemudian ini ada beban sewa. Beban sewa, membayar sewa tempat usaha jangka waktu sebulan 50.000 yang tadi Ibu bikin 50 juta ya nak, tipe kebanyakan nolnya. Jadi di sini kita masukkan beban sewa. Kalau beban sewa itu bertambah letaknya di debit, kalau kasnya berkurang karena dia membayar, memberikan uangnya, berarti letaknya di kredit 50.000 ya, sama-sama 50.000. Kemudian ada beban keamanan. Pada kas berarti ini uangnya berkurang. Membayar biaya keamanan bulan ini sebesar 15.000. Sama nominalnya. Kemudian ada piutang usaha pada pendapatan usaha. Pendapatan dari hasil menjahit 2 setel pakaian pria sebanyak uang yang diterima 250.000 dan akan dibayar 2 minggu lagi. Berarti seperti ini.
Bajunya sudah diterima, 2 setel baju pria tadi itu sudah diterima, tapi belum dibayarkan. Dibayarkannya 2 minggu lagi. Maka namanya adalah piutang usaha. Karena piutang usaha merupakan bagian dari aktiva ataupun aset, maka kalau dia bertambah letaknya di debit. Dan tadi kita sudah membahas pendapatan usaha itu kalau bertambah letaknya di kredit. Jadi, ini semua adalah sudah aturan. Pendebitan dan pengkreditan itu wajib seperti ini, Nak. Tadi kuncinya tetap dari yang Ibu berikan tadi ada 6 poin, yang tadi ada aktiva, ada kewajiban ataupun ada equity, ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Jadi itu sudah ketentuan secara akuntansi, itu tidak bisa kalian ubah-ubah lagi. Memang sudah ketentuannya seperti itu. Ini adalah contoh jurnal umum. Ibu akan memberikan tugas selanjutnya, kan tugas kalian adalah merangkum materi video pembelajaran hari ini. Jadi tugas kalian selanjutnya adalah cari transaksi jasa seperti ini, kemudian kalian kalau bisa hanya soalnya aja yang kalian dapat ya, dan jawabannya kalian buat sendiri seperti ini. Seperti jurnal yang sudah Ibu buat seperti ini. Ini kan jurnal umum namanya. Berarti harusnya di atas tanggal ini apa namanya? Buku jurnal tulisannya. Kemudian di sini halaman 1 misalnya seperti itu ya. Jadi tugas kalian selanjutnya dari Ibu selain merangkum adalah mencari, kalian silakan searching di internet, eh, cari transaksi perusahaan jasa. Tidak usah banyak-banyak, 5 saja boleh. Kalau ini kan Ibu berikan ada 7. Misalnya kalian hanya ada 5 transaksi, tidak apa-apa. Dibuat bentuknya seperti ini. Seperti jurnal ini, tapi jangan lupa di atasnya dibuat buku jurnal, dan di sebelah sini dibuat di halaman berapa gitu. Halaman titik 2 aja, nggak usah pakai 1 juga nggak apa-apa gitu ya, Nak. Buatnya di mana, Bu? Buatnya seperti biasa di buku catatan kalian. Jadi nanti kalian upload dan tunjukkan sama ibu. Jadi kan ibu suruh kalian merangkum nih. Jadi untuk contoh ini jangan kalian rangkum. Kalian buat contoh versi kalian sendiri. Kalau untuk dari pembelajaran yang tadi ibu berikan kalian rangkum, kalian menggunakan bahasa ibu ataupun menampilkan beberapa kata-kata yang sama, itu boleh. Tapi untuk contoh yang ini, ibu minta kalian buat sendiri. Kalian silahkan searching di internet, kemudian kalian salin ke buku catatan kalian dan akan Ibu koreksi, Ibu lihat bagaimana contoh jurnal umum versi yang kalian buat, yang kalian searching tadi dan dibuat seperti ini jawabannya. Oke, kita lanjut kembali. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Ini yang tadi Ibu bilang, kalau yang pertama tadi ada jurnal umum, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan atau semua transaksi yang bersifat menambah kas. Jadi apapun yang berkaitan untuk menambahkan kas akan dibuat seperti ini. Ini tapi biasanya berlaku untuk perusahaan dagang. Makanya tadi Ibu bilang nanti kita akan mencoba perusahaan dagang kalau kalian sudah mampu dan mengerti perusahaan jasanya. Selanjutnya, selain jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua pengeluaran ataupun pembayaran kas ke berbagai pos pengeluaran. Jadi tadi itu kita ada kan membayar utang, ataupun tadi kita ada beli peralatan, misalnya seperti itu. Itu bisa kita catat di sini misalnya, ya Nak. Jadi, itu adalah 3 contoh jurnal yang perlu kalian ketahui. Tadi ada yang pertama jurnal umum, yang kedua jurnal penerimaan kas, dan ini ada jurnal pengeluaran kas. Ada 3 jenis yang perlu kalian ketahui, jenis-jenis jurnalnya. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk materi pembelajaran kita hari ini mengenai pencatatan bukti transaksi. Tadi Ibu sudah mereview kembali mengenai tugas kalian yang Ibu berikan kan minggu lalu untuk membuat contoh-contoh dokumen transaksi, bukti transaksi seperti kwitansi dan lainnya.
Jadi sekarang tadi sudah Ibu review kembali ulang dan kita sudah membahas mengenai peralatan untuk sebagai pendukung penyimpanan bukti transaksi dan kita sudah belajar juga mengenai apa itu pengertian jurnal dan juga kita sudah membahas mengenai macam-macam jurnalnya. Ibu harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini, tetap semangat belajarnya Nak dari rumah, jangan lupa tugasnya dikerjakan, Ibu tunggu hari ini sesuai seperti biasa, nanti kalian bisa lihat pengumpulan tugasnya di Google Classroom kita. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom kita ataupun langsung melalui kolom komentar yang ada di YouTube ya. Apapun yang tidak kalian pahami, silahkan tanyakan pada Ibu di kolom komentar. Jangan lupa, seperti biasa juga, kalian komentari kehadiran kalian agar Ibu tahu bahwa kalian sudah menonton video pembelajaran hari ini. Ya, Nak. Ibu cukupkan sampai di situ dulu. Salam sehat untuk kita semua, walaupun kita belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.